Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan analisa saham channel YouTube Cuan Slots. Jadi untuk malam ini kita berbeda ya dengan analisa-analisa sebelumnya. Karena apa? Karena ya teman-teman yang aktif di bursa pasti tahu lah hari ini tadi market kayak gimana. Jadi untuk hari ini tadi IHSG mengalami trading halt setelah terakhir terjadi itu sekitar bulan April tahun lalu. Saya lupa tanggal pastinya berapa, tapi yang pasti itu bulan April. Trading halt yang pertama itu bulan Maret 2025. Lalu yang kedua terjadi lagi itu di bulan April. Nah, sekarang hari ini tadi juga terjadi ya. Karena mengalami penurunan tajam sampai 8% ya minusnya IHSG sehingga terjadilah trading halt atau jeda lah untuk sementara waktu selama 30 menit. Nah, inilah teman-teman yang sering kali saya bahas berulang-ulang di video-video sebelumnya. Bahasanya kita sekarang ini lagi ada di fase persimpangan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini tentu kita sebagai investor, apalagi yang profil risikonya itu konservatif atau moderat, atau stylenya lah, ya sama seperti saya, itu ya alangkah baiknya wait and see terlebih dahulu. Ya teman-teman yang menyimak video saya sebelum-sebelumnya kan pasti sudah sering ya mendengar bahwasanya saya itu sering kali bilang wait and see, wait and see, wait and see. Karena apa? Karena ya emang status kita itu masih belum pasti. Kita berada di persimpangan dan kita lebih baik menunggu kepastian atau pengumuman resminya. Dan tadi pagi MSCI akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi ya terkait itu peringatan untuk bursa kita, dan itu menurut saya udah kayak kartu kuning. Karena dari MSCI pun menuntut adanya transparansi ya teman-teman. Dan untuk indeks di Februari gak ada yang akan dimasukkan karena ya ini MSCI menuntut regulator kita, dalam hal ini BEI, terus OJK, terus kustodian itu segera menyelesaikan apa yang diminta oleh MSCI. Tentunya ini menjadi tamparan yang buat kita, dan ya inilah dampak yang terjadi apabila pengumuman yang muncul itu ternyata berdampak negatif ke market. Dan dampaknya memang nggak perlu nunggu diberlakukan. Mulai dari pengumuman resmi itu pasti akan berdampak. Ya contohnya sekarang outflow asing itu udah gede keluar dari bursa kita ya. IHSG kita terkoreksi cukup dalam dan terpantau asing itu keluar banyak. 20T asing keluar di hari ini tadi. Jadi ini adalah sinyal yang cukup negatif dan juga membuat kita harus mempertimbangkan ulang ya ke depannya nanti bagaimana. Tentunya kita berharap untuk regulator segera mengeluarkan statement ataupun menemukan solusi terbaik lah untuk persoalan MSCI ini. Meskipun memang masih ada waktu sampai Mei ya, semoga sampai Mei itu nanti akan ada solusi terbaik sehingga bursa kita itu bisa bergairah kembali lah. Ini hari ini tadi sangat-sangat menyeramkan ya teman-teman. Bumi itu ARB sampai di tembok 56 juta lot ARB-nya. Gila ya. Menyeramkan ya. Artinya ya kalau misalnya pengen ini nggak lock ARB harus siap-siap dana segini ya banyaknya ya, 56 juta lot tuh berapa berarti? Untuk transaksi ada 600 M dan jumlah lotnya 20 juta M tadi. Belum sampai T ya, tapi ini loh. Temboknya ini mengerikan ya, 56 juta lot. Siapa yang mau makan? Kalau kita lihat broksumnya gimana teman-teman? Wah, ini XL nampung ya. XL nampung
Dan ini AK juga ada yang masuk ya. AK masuk, terus apa namanya, yang keluar ada CC, MG, BB. Ini XL masih akumulasi itu ya. Dan kalau kita lihat dari chart dan juga flow, sebenarnya kemarin kan ya itu ya sudah cukup menarik sebenarnya tuh. Dari keempat saham ini itu menarik semua sebenarnya. Apalagi yang Pak Prayogo ya, Cuan dan BRPT. Itu sudah cukup menarik lah. Tapi ya nggak ada yang tahu dengan apa yang terjadi di hari ini tadi ya, sebelum open market. Ternyata MSCI sudah mengumumkan secara resmi, dan itu kartu kuning ya teman-teman. Itu sangat fatal menurut saya, karena itu akan berdampak kepada kepercayaan investor, apalagi investor asing. MSCI sampai memberikan peringatan ya. Itu banyak ya teman-teman, sudah beredar, mungkin teman-teman sudah baca ya, untuk klausul-klausul atau muatannya seperti apa, nggak akan saya ulangi. Intinya ini akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap bursa kita, sehingga ya harapannya regulator itu bisa memperbaiki lah, bisa menemukan solusi dan jangan sampai blunder atau mengeluarkan statement yang malah memperkeruh keadaan. Dan untuk bumi tadi lock ARB dengan ganjalan 56 juta lot, segitu banyak. Ya, ini masih belum stabil ya teman-teman. Untuk market kita ya, kalau saya pribadi sih wait and see dulu, menunggu stabil, menunggu ada kepastian lagi, terus menunggu adanya tanggapan resmi dari BEI atau regulator terkait yang setidaknya itu ada solusinya gitu, nggak cuma klarifikasi atau siaran pers. Seenggaknya kita juga menunggu gitu, solusi konkretnya dari regulator kita itu kayak gimana sih. Jangan sampai ini dibiarkan. Kalau dibiarkan ya malah berpengaruh kepada kepercayaan investor. Jadi untuk bumi gimana ya, lo KRB teman-teman, mau gimana lagi. Makanya di video-video sebelumnya itu kan saya sering ngingetin ya, nggak capek-capeknya saya ngingetin kalau sudah harus waspada, wait and see. Karena apa? Kita itu berada di persimpangan. Ya udah saya ulangi berkali-kali lah, jangan terlena. Pokoknya mulai di sini dia udah nembus 480 kok berkali-kali sih. Ada 4 kali ini nggak bisa tembus. Terus habis itu IHSG mengalami shake out atau liquidity sweep atau guncangan lah bahasa gampangnya di tanggal 12 Januari ini. Nah itu kan saya sudah mengatakan bahwasanya kita harus atur posisi. Karena apa? Karena ini takutnya akan menimbulkan efek domino, dan ternyata memang menimbulkan efek domino sampai sekarang. Bahkan tadi hari ini IHSG kita mengalami koreksi dalam sampai trading halt. Sesuatu yang terjadi terakhir itu tahun lalu bulan Maret dan April ya. Mungkin banyak teman-teman yang baru terjun di bursa itu baru tadi ngalamin dan kaget ya, itu wajar lah. Setelah ya bayangin aja, setelah hijau berkali-kali tiba-tiba langsung anjlok 8%, langsung trading halt dan gak bisa ngapa-ngapain. Ya itu wajar kalau misalnya kaget, kalau baru terjun ya. Ya inilah teman-teman, force major atau kejadian di luar dugaan kita yang kita gak bisa mengontrol itu. Sehingga ya untuk memitigasi atau meminimalisir risikonya adalah menunggu. Ya ini yang saya maksud, kita harus menunggu, wait and see. Itu strateginya biar meminimalisir hal-hal yang kayak terjadi hari ini tadi. Itu ya teman-teman untuk bumi ya. Mau dibahas apa lagi? Karena dari kepastian dan juga tanggapan pun ini sebenarnya masih belum begitu jelas ya dari regulator kita. Sehingga apa?
sehingga masih belum pasti dan belum stabil. Alangkah baiknya wait and see, healing, dan jangan terlalu berkutat pada market. Gitu teman-teman. Dewa gimana? Dewa terus sama Cuan BRPT lock ARB ya. Cuan tadi masih ada perlawanan. Ini Dewa ARB gak? Oh iya, ARB juga ya. Dewa ARB juga. Tapi Dewa ini masih di area sini ya, di area tengah ya. Beda sama Bumi. Bumi ini udah mengarah ke area bawah ini. Oh ya, kita bahas potensi. Ya potensi menurut saya masih bisa melemah, apalagi ini Bumi. Kalau kita lihat temboknya itu ada 56 juta lot. Ini ya 61 juta lot. Siapa yang mau makan? Perlu dana berapa itu? Nah, selanjutnya ya mungkin menurut saya masih bisa ARB lagi. Bagi yang punya barang atas gimana nih? Ya ini yang susah. Karena apa? Karena udah dalam kan ya. Udah terlalu dalam. Pilihannya antara teman-teman mau ikhlas atau kalau saya sih udah patah tren itu harus cabut. Atau atur posisi lah, atau kurangi posisi aja lah kalau misalnya teman-teman masih belum ikhlas. Tapi seenggak ikhlas-ikhlasnya teman-teman harus siap dengan resikonya. Ya inilah resiko ketika kita itu over PD, terlalu berpatokan pada MSCI. Sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya kita nebeng momentum. Tapi ya resikonya kalau terjadi hal yang tidak terduga seperti sekarang ini ya buyar semuanya. Maksud saya itu gini, teman-teman bolehlah nebeng momentum ke saham-saham yang akan diprediksi masuk MSCI misalnya ya. Tapi ya jangan hold secara buta, masuk secara buta tanpa analisa secara mandiri, tanpa pertimbangan yang matang, all in tanpa money management, cacing-cacing naga-naga. Akhirnya apa? Akhirnya ketika terjadi krisis atau ya kita ngomongnya bukan krisis lah, force major lah, kejadian di luar dugaan kita apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dana kita udah habis, mental kena. Akhirnya ya cuma bisa melamun atau merenung ya, jangan sampai kayak gitulah. Ya semoga di hari ini tadi teman-teman bisa memetik pelajaran penting, yaitu jangan FOMO, tetap terapkan money management, terus jangan merasa jumawa ya ketika misalnya teman-teman profit terus. Tetap belajar, humble, dan yang paling penting yaitu tadi jangan FOMO sama atur money management secara terukur, disiplin. Kalau misalnya mau nebeng momentum sah-sah aja, tapi ya harus realistis. Jangan kok percaya buta saham A ini akan masuk MSCI targetnya sekian misalnya. Ya jangan ditelan mentah-mentah. Gunanya TA atau technical analysis itu ya gini. Kita tuh bisa melihat gambaran sekiranya saham ini tuh bisa ke angka berapa untuk kita jual. Nah itu kita harus disiplin. Kalau misalnya kita udah jual di angka tertentu, habis itu saham tersebut naik, ya udah nggak usah disesali, kita cari saham lain. Itu ya teman-teman untuk pembahasan kita di video kali ini. Nggak banyak yang mau saya bahas, saya lebih membahas ke pengalaman dan pelajaran kita selama hari ini tadi itu apa yang bisa kita ambil lah. Biar apa? Biar teman-teman itu nggak kapok. Takutnya teman-teman nanti ngalamin hari ini tadi langsung kapok, langsung udah gak bergairah lagi di bursa. Ya saran saya jangan ya, tetap harus belajar. Seringkali kejadian seperti ini tuh membentuk mental teman-teman lebih kuat nantinya. Lebih kuat, lebih punya pengalaman, lebih bijaksana. Itu ya teman-teman. Terus kita coba lihat BRPT. Ya BRPT ya sama ya RB.
Tapi XL ini masih masuk ya. AK juga masih nyicil ya. AK CC keluar. CC keluar banyak, YU, AZ, BK. AK masih cicil nih. XL masuk. Coba Dewa kita lihat. Nih padahal dari teknikal tuh udah mulai oke loh ini BRPT. Tinggal ngetes atas, tapi ya karena kejadian tidak terduga, siapa yang tahu. Tapi at least ini bikin gap. Semoga nanti bisa keisi lah. Semuanya, bukan semuanya sih. Gak semuanya yang bikin gap. Ini yang ada perlawanan ya, cuan. Nah, cuan ini malah akumulasi asingnya. ZP, CC, BK malah akumulasi ya asingnya ya. Dan kita lihat XL di sini masuk cuma dikit. Ini malah masuk ya untuk asingnya di cuan. Ya semoga ada angin segar lah, padahal ini udah cukup oke loh ini. Tinggal ngetes atas saja. Pakai ada acara trading halt pula, ada MSCI itu. Invalid deh. Coba apa tadi yang saya belum lihat? Dewa kita lihat. Nah ini keluar ya. Ini keluar banyak ini asingnya ini. Nah, kalau kita lihat di sahamnya Pak Prayogo ini asingnya malah masih ada ya, masih akumulasi. Ini masih mengakumulasi tipis-tipis, tapi masih ada yang akumulasi tapi tipis-tipis. Yang cuan tadi, cuan dan BRPT ini yang asingnya tuh malah masih masuk ya teman-teman. Masih akumulasi cuan dan BRPT ini. Wah, ini ada apa ini? Ya kita tunggu aja lah. Kalau misalnya teman-teman masih loss atau masih posisi minus, saran saya ya istirahat dulu, jangan buka porto, isi kegiatan dengan hal-hal produktif atau misalnya teman-teman cari kesibukan lain. Jangan berpatokan pada market. Karena di situasi seperti ini tetap ada peluang kok teman-teman. Kalau kita lihat dari data secara historis, di setiap ada penurunan yang tajam itu pasti habis itu akan ada peluang kok. Ini di 2020 crash awal tahun ke pandemi, tapi habis itu apa? Habis itu ya tetap ada peluang, bahkan menciptakan orang-orang kaya yang baru. Terus tahun lalu juga gitu, ini turun, terus habis itu ada peluang lagi. Dan ini kita sekarang posisi dari ATH itu turun sekitar baru 10%-an. Ini 25, Covid 40-an. Jadi ya setiap ada penurunan pasti nanti akan ada peluang baru. Hanya masalah waktu dan mental sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa mengalami hal kayak gini ya memandang ini sebagai suatu hal yang wajar. Apalagi ini ada gap ya IHSG. Semoga bisa keisi lah. Kapan? Nah itu yang menjadi permasalahan yang kita tunggu. Kapannya itu ya kita nggak akan ada yang tahu lah. Nah ini 2025 pas bulan Maret trading halt sini ya, kayaknya ini di tanggal bukan itu Maret, seingat saya tuh Maret ya, di sinilah. Habis itu April, ini kan bikin gap juga nih, terus keisi, terus habis itu ada peluang baru malah rebound, rally dan mencapai ATH di akhir tahun. Dan ini di akhir tahun 2024 itu seingat saya ini rontok karena ada isu PPN naik itu loh, seingat saya PPN naik, terus habis itu Pak Prabowo dilantik, terus Trump juga ini menjelang dilantik ya, tapi seingat saya Trump itu dilantik awal-awal 2025 Januari kalau nggak salah.
Terus di sini juga itu MBG mulai diterapkan. Terus Pak Prabowo pas habis dilantik itu saya masih ingat mengeluarkan statement-statement yang blunder ya. Kayak saham itu judi, itu kan selang berapa waktu setelah beliau dilantik kan itu. Terus juga ini suku bunga Amerika, The Fed, mengumumkan untuk tahun depannya di 2025 itu cuma nurunin berapa gitu, saya lupa. Nah itu yang bikin IHSG kita sempat rontok kan ini Oktober. Terus nah ini kayaknya ini habis pelantikannya Pak Prabowo deh, nanti coba saya cek. Terus habis itu ini ada penurunan karena yaitu isu-isu PPN lah, isu-isu Pak Prabowo pemerintahannya itu gak apa ya, waktu itu kabinet beliau kan dinilai nggak netral dan ya ada ada unsur kepentingan gitulah. Waktu itu kan sempet rame. Terus ya beliau juga mengeluarkan statement-statement yang ya bisa dibilang blunder sih. Terus habis itu MBG dan lain sebagainya lah. PPN naik turun. Nah awal tahun itu Presiden Trump terpilih, dilantik. Terus tarif Trump itu mulai diberlakukan, mulai gencar. Terus MSCI juga, oh iya ini MSCI juga ada andilnya. Seingat saya di sini tuh MSCI mengeluarkan keputusan bahwasanya Indonesia itu diturunin bobotnya apa gimana itu, saya agak lupa. Terus di sini itu PTRO cuan, terus habis itu saham-saham Pak PP apalagi ya waktu itu, saya masih ingat PTRO itu dijegal karena pernah kena suspend atau FCA ya, saya lupa. Terus kena jegal, habis itu ini tarif Trump turun terus rebound. Nah saya masih ingat rebound itu pas tanggal Juli, tanggalnya saya lupa. Kok rebound sih, mulai rally naik kenceng itu setelah MSCI itu meninjau ulang untuk aturan suspend itu tadi. Itu saya masih ingat Juli, sekitar bulan Juli, tanggalnya tuh saya lupa 15 apa gimana itu. Nah ini mulai rally. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pegang saham Konglo ya untuk saat ini, ya berdoa aja untuk MSCI akan mengeluarkan pengumuman yang menguntungkan kita. Karena yang tadi ini peringatannya itu gak main-main ya, kita akan diturunkan ke bawahnya emerging market lah, kita didepak dari emerging market. Tentu kan ini menimbulkan adanya ketidakpercayaan investor pada bursa kita kan nantinya kalau dibiarkan. Makanya kita tunggu untuk respon dari regulator terkait. Ya semoga akan ada solusi, dan ingat ya teman-teman, di setiap ada penurunan tajam pasti nanti akan ada peluang. Ya untuk video kali ini cuma itu sih, bahas singkat terkait hari ini tadi update-nya gimana. Bagi teman-teman yang posisinya masih minus, ya saran saya istirahat dulu, jangan overtrade atau pengen masuk cepet-cepet biar minusnya ketutup, jangan ya, jangan. Jadi teman-teman harus bisa berpikir secara jernih, jangan turuti ego atau kemakan emosi. Lebih baik teman-teman menepi dulu, istirahat. Karena ya bagaimanapun ini persoalannya adalah waktu. Kita nggak tahu kapan dia akan mantul. Kalaupun toh turun sampai bawah, ya kita juga harus siap. Tapi ketika turun sampai bawah itu pasti akan ada peluang baru kok. Yang penting teman-teman mentalnya tetap terjaga, waras, dan jangan impulsif. Itu ya teman-teman, semoga hari ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, dan semoga bisa berkembang lebih baik ke depannya nanti. Jangan kapok untuk berinvestasi. Ya, selamat.